Sampeyan mlaku ya apa? Pengen ben anget ah? Iya, Siti. Nah, terus permainan jangan warung V aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, bagaimana kabar sampean tetap olahraga seperti ning sini ya. Adem-adem tetap olahraga supaya menghangatkan tubuh Dan hati. Nah, itu penting. Ah. Nah, sampean hati niki adem terus nih. Bisa depresi sampean kok. Pokoknya pas Nanti dibilang Ratu Es. Nah, Ratu Es. Aku Ratu Api, Raja Api. Ratu Api sampean ya. Raja Es dan Raja Api. Ratu Api. Nah, dalam episode warung kali ini kami mau ngajak sampean untuk melihat kelakuan binatang. Nah, Kewan-kewan. apapun itu saya senang dona flora fauna acara zaman dhisik iku. Yo. Saya seneng sampai sekarang pun aku masih seneng mau melihat acara-acara wild Kewan. animal dan sebagainya itu nih karena itu menurut aku menarik ya untuk ditonton penuh dengan kejutan Iya. perilakunya mereka ya. Tingkah lakunya ku kadang-kadang aneh. Nah. Tapi mirip manungsa sakjane. Terutama sing jenenge primata kayak misalkan orang hutan nih, itu kan memang secara genetik kita ya berdekatan lah. Sangat dekat. Berang persen 90%-an itu lebih lah hampir malah. sama. Heeh. Meh padha harus simpanse barang kuwi ning ya, meh Yo. padha karo menungso nih. Ya, dan juga beberapa perilakunya itu bahkan bisa menunjukkan emosi. Ya. Terus juga kelakuan-kelakuan seperti kepintaran, kecerdasan itu juga Nah. hampir serupa ya, Cak. Nah, sini orang hutan wis dadi objek penelitian dari wong Amerika, wong Eropa dan sebagainya ning. Ono penampungan-penampungan yang nggon Kalimantan, yang nggon Sumatera kuwi para peneliti Amerika nek kono. Tertarik untuk datang Tertarik. dan belajar. Nah. Dan ini juga menciptakan sebuah lingkungan penelitian yang cukup kuat antara Indonesia dan Amerika ya, Cak. Nah, Lewat nah. orangutan. Nah. Ya, apa ceritanya Dulur? Ditantai. Pola makan orang utan pun jadi salah satu topik yang dibahas pada acara Indonesia Focus 2024 awal Oktober lalu. Is really important so that we can maintain a healthy landscape, a nutritional landscape that's necessary for the survival of these orangutans. Konferensi tahunan ke-16 yang diorganisir di Asian Society for International Relations and Public Affairs atau ASIRPA tahun ini diadakan di Kedutaan Besar RI Washington DC. Bertujuan memfasilitasi penyebaran temuan penelitian dan mendorong kolaborasi di antara akademisi Indonesia dan internasional, konferensi menampilkan pembicara utama Aaron Vogel, Profesor Antropologi Rutgers University, New Jersey. In 2011, when I went to Rutgers University as an assistant professor, we signed an MOU with UNAS immediately to support the research at the Tuanan Orangutan Research Station and to facilitate a cross-cultural exchange of Indonesian and foreign students working together at the research station, promoting the conservation of of the forest there and, of course, the biological studies of wild orangutans. Riset Aaron di Indonesia dimulai tahun 2004 saat menjadi fellow pasca doktoral Universitas Zurich. Bekerja sama dengan Universitas Nasional atau UNAS, ia melakukan penelitian di Pusat Riset Orangutan Tuanan sepanjang Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Memahami variasi diet orang utan menjadi isu penting karena akan memengaruhi kelangsungan hidup satwa langka ini. Is because there are so many habitats that have been altered through anthropogenic change over the years, and understanding the resources that are necessary for the survival of this incredible species that is critically endangered. Riset Aaron juga menjadi wadah pertukaran budaya bagi mahasiswa Indonesia dan AS yang ikut dalam program ini. Ada sekitar 160 mahasiswa Rutgers University dan UNAS yang ikut melakukan riset. 2/3 mahasiswi seperti Eva Hernandez Hanner yang tengah menyelesaikan kuliah S3. Nothing prepares you, right, for like for being there, right? When I first got to Palangkaraya, and there I don't have that crutch to be able to speak English anymore. So I really had to get immersed and really learn from what the community was trying to teach me. But the students, they also know English a little bit, so it was a mutual thing, right? So it was really a cultural exchange. Sri Suci Utami Atmoko, dosen biologi Universitas Nasional, adalah ketua riset primata di UNAS yang juga salah satu direktur pusat riset orangutan Tuanan sejak 2018. Budaya, contohnya mereka mau nggak mau ya harus mau tinggal di pondok berkayu ya, nggak ada AC, terus juga kamar mandi yang seadanya ya, terus juga etika sopan santun versi Indonesia gitu ya. Terus kalau di kita itu adalah bahasa kali ya, tapi itu menjadi pemicu untuk mahasiswa Indonesia untuk
bisa belajar langsung dengan teman-temannya untuk bahasa Inggris gitu ya. Mempelajari primata seperti orang utan, satwa langka yang memiliki banyak kesamaan fisiologis dengan manusia, telah menjadi wadah yang memperkuat kerjasama ilmiah antara Indonesia dan AS. Dari Washington DC dan Jakarta, Ahadian Utama, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal kewan, tapi sawise sing Siji iki. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Apa? Lah aku rene manuk sama berubah jadi manuk. Lho, saka orang hutan yang manuk ta. Iya. Nah, tapi emang sakjane lek misalkan musim-musim tertentu nek kene-kene akeh manuk itu paling enggak enak mungkin kademen ya mungkin ya. Katuen mereka tapi bermigrasi ke daerah yang lebih hangat, tergantung daerahnya ya. Ada manuk-manuk sing tinggal di daerah yang lebih hangat atau lebih dingin, mereka bermigrasi itu sesuai polanya. Nah, sekitar apartemenku itu masih enak burung-burung hitam jenenge enggak ngerti iku sih. Cek manggon nek kono nek nggon wit yang gerombol anak puluhan ewu. Biasanya itu pertengahan November ini migrasi nih, sepi. Miber. Kademen. Nah, masalahnya kalau di kota-kota sekarang itu nih kan banyak gedung-gedung pencakar langit. Nah itu kan banyak jalur migrasi itu mereka kadang melewati kota itu nih. Nah nabrak
Loh, kok mesakno? Lah akeh mati. Gak ono polisi manuk ta? Lah kudune ya nek lalu lintas ngono. Ya, ojo nang kono. Engko diajari beberapa orang dikumpulin manuke supaya ngatur lalu lintas mereka Dikandani, iki lampu merah jalan kene. Ya apa ceritane dulu Ardi? Ditantai. Burung pipit putih ini tampak linglung dan kebingungan. Kemungkinan besar ia adalah korban tabrakan jendela yang ditemukan dalam keadaan syok di trotoar pusat kota Chicago. Setiap musim gugur mulai bulan September, kelompok-kelompok konservasi di Chicago menemukan ratusan burung di jalanan kota, terbunuh atau terluka setelah menabrak gedung-gedung. Of the birds that we recover, about 70% of them are dead, and about 30% of them are injured. And those 30% are ones that we want to quickly pick up off of sidewalks, streets, and buildings before more harm comes to them. Banyak burung lahir dan besar di kawasan jarang penduduk di Kanada. Mereka tidak terbiasa melihat gedung seperti di Chicago, apalagi menghindarinya ketika terbang. And glass either looks deceptively clear and transparent such that they don't see that there's anything in their way, or it's mirror-like and it looks like the sky or the trees that are reflected and they think that's a real thing they can fly towards. Salah satu bangunan yang banyak memakan korban adalah gedung pertemuan di tepi danau kota. Pada musim gugur tahun lalu, sekitar 1.000 burung yang sedang bermigrasi mati dalam satu malam setelah menabrak gedung tersebut. And I knew that it'd been a big movement, and I thought, oh, McCormick Place will have killed a lot of birds, and I was thinking maybe 100. And when I came in, every surface in the prep lab was covered with dead birds. Pada musim gugur tahun ini, gedung tersebut memasang kaca film baru untuk membantu burung melihat. Proyek senilai $1,2 juta AS ini memasang titik-titik kecil di bagian luar gedung Lakeside Center. We don't have a lot of data, it just has started this fall, but at this point it looks like it's made a huge difference. Sementara burung-burung yang terluka dibawa ke pusat rehabilitasi satwa setempat untuk dirawat. It looks like it was probably just a truly stunned bird and it's going to be released. Pada puncak migrasi, pusat rehabilitasi ini bisa menerima 200 ekor burung. Meski burung-burung tersebut tampak syok, seringkali luka-luka yang dialami bersifat ringan dan cepat dipulihkan. Fractures heal very, very quickly in these guys. For shoulder fractures, they tend to heal very well, even if they're small or large birds. Soft tissue trauma generally heals pretty well. Berkat kerja keras para sukarelawan yang menyisir jalanan, pemilik gedung yang merenovasi bangunan, dan keterampilan staf dokter hewan, banyak burung yang dapat kesempatan kedua untuk melanjutkan migrasinya. Sebanyak 150 juta burung melintasi Chicago dan kawasan sekitarnya dalam migrasi musim gugur. Namun, kawasan tersebut selain memiliki gedung-gedung yang tinggi, juga memiliki polusi cahaya yang tinggi. Karena itu, sejumlah inisiatif Lights Out atau mematikan lampu-lampu gedung di saat musim migrasi digalakan. Dan saat ini sudah ada lebih dari 40 inisiatif Lights Out di Amerika Serikat dan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Nah, selain manuk juga ada beberapa binatang lain yang bermigrasi ya, Cak ya, seperti misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau di lautan paus terkenal imigrasinya paling panjang di dunia itu paus dari Argentina sana sampai ke Alaska. Lumba-lumba juga kadang-kadang sejenis berapa spesies lumba-lumba itu juga perlu bermigrasi untuk reproduksi sama golek panganan nih. Iya. Nah, ada kan juga dua tok itu instingnya kan. Ada juga binatang-binatang lain yang daripada pindah, mereka itu memilih untuk turu. Hibernasi. Salah satunya nek kene kan yang salah sing jenenge bajing iki lho. Lek musim iki nglemokne awak. Bar kuwi terus ngerong utawa nek nggon ndi nggone ra ngerti kita tiba-tiba gak enak saiki san mulai. Syukural, tupai. Tapi kok ono cerita juga sing jenenge beruang iki ya ngono ning. Beruang hibernasi tapi sakwise sing siji gitu lho. Menyajikan berita seputar Nusantara dari politik, kriminal hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali.
Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nah, dulur, isen jangkauan warung Vio ngobrol tentang dunia perbinatangan, perkewanan. Jadi emang alam kewan itu kadang-kadang emang masih itulah contoh hidup sosok makhluk hidup yang mengikuti benar-benar iklim alam ya, siklus alam nih. Ya, yang harus bertahan dalam iklim biasanya mereka tuh mengubah perilakunya. Bener. Mulai dari makan sing akeh, turu, bermigrasi ku mau ya toh. Nah, yang paling terkenal biasanya kita ngerti hibernasi. Itu beruang kutub, semua beruang di Amerika, bahkan di negara lain di Eropa pun itu emang mengenal jenis hibernasi ketika musim adem ning. Lah nek Alaska ki yo ngono, ana sing jenenge beruang iki kan biasanya lek pas ngene iki mangan sakake ning. Salmon iku sampai sedina kan 20 kilo dan sebagainya supaya terutama digolek gaji tok iku ning. Nah, iki supaya wong itu seneng menyambut musim adem ngene iki, dianek lomba dinas taman nek ngono kuwi, nek lomba ke lemon-lemunan beruang kon milih karo penonton, karo wong. Wah, lah apa misalnya kok dikon milih mbok ditimbang ae ya apa sih? Lah kan saka foto-fotone delok kon miteni beruangmu kok dina iki sak meneh lemune engko sapa sing menang itu hadiah. Untuk kesadaran terhadap lingkungan hidup dan terutama pelestarian hewan itu ning. Ya, macetane dalar. Ditantai. Voting began a week ago with Setiap Oktober, Taman Nasional dan Cagar Alam Katmai di negara bagian Alaska menggelar Fat Bear Week. Kontes memilih beruang paling gendut di antara sekitar 2.200 beruang coklat Alaska yang menghuni Taman Nasional tersebut. So, Fat Bear Week, in case you've been hibernating, is a March Madness style bracket competition where you get to vote for your favorite fattest bear. And it's a celebration of success because fat means success for the bears in Katmai.
Pada 2023, kantor berita The Associated Press menyebut kontes ini sebagai kontes popularitas yang paling diminati di Amerika Serikat melibatkan negara bagian Alaska. They started an online contest to basically promote the fatness of the bears and to celebrate the bears getting ready for winter and celebrating their ability to survive a harsh Alaska winter in hibernation. Menjelang hibernasi musim dingin, beruang menggemukkan diri agar bisa bertahan tidur pulas beberapa bulan. Beruang jantan biasanya memulai hibernasi pada Desember, sementara beruang betina akhir November. Untuk menggemukkan diri, beruang coklat di Taman Nasional Katmai bisa menyantap 30 ikan salmon setiap harinya. Tahun ini beruang betina bernama Grazer kembali memenangkan Fat Bear Week. Yang menarik bagi penyelenggara, Grazer mengalahkan Chunk, beruang jantan yang membunuh anak Grazer. Selain mendukung pelestarian beruang, kontes Fat Bear Week yang dimulai pada 2014 ini juga menganjurkan interaksi aman antara manusia dengan satwa liar dengan menyaksikan rekaman kamera saja. Penggunaan kamera untuk memantau satwa liar menjadi kegiatan populer yang sempat meningkat tajam saat pandemi COVID. Salah satu laman favorit di Facebook untuk Alaska adalah Muldoon Area Trail, Photos and Videos, yang ikut dikelola Donna Gale Shaw. I capture anything that's out here, anything and everything that's out here. Lynx, wolves, foxes, coyotes, bears, black and brown. Donna tinggal di Anchorage, kota berpenduduk sekitar 290.000 orang. Di kota yang sama ada sekitar 350 beruang hitam dan 65 beruang coklat. I did put a camera on it, and every year bears come and mark that tree, including cubs. Laman ini juga dipantau oleh warga Anchorage sendiri yang harus hidup berdampingan dengan berbagai satwa liar. Warga banyak kota di Amerika Serikat memang harus hidup berdampingan dengan beruang. Di daerah Washington DC misalnya juga kadang terlihat adanya beruang, meskipun jenis beruang yang ada di Washington DC adalah beruang hitam. Beruang ini dibandingkan beruang coklat ataupun beruang grizzly, ukurannya relatif lebih kecil dan relatif tidak terlalu agresif. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Lagi nengok semenang jenenge beruangnya Cang. Itu abote sampai 400 pound atau nggak ngerti lah. 200 kiloan. Semono mergo mangane paling akeh dhek beruang lanang, jadi dipol-pol nih wes. Nah, hibernasi ini memang unik ya, salah satu cara defense mekanisme atau mekanisme pertahanan dari hewan supaya mereka itu tetap bisa bertahan hidup selama musim dingin ya Cak ya. Karena musim dingin sing ekstrim yo gak iso dak metu iku gak iso. Lah yang hewan-hewan sing dimangsa yo padha renek kan. Terus yo tumbuh-tumbuhan kadang mereka juga akan mangan tumbuh-tumbuhan kuwi padha mati. Jadi mereka kudu keharusan adaptasi mereka yang ngono kene. Menimbun kuwi dan kok terus 6 bulan kemudian biasanya ngono sing wedok sing wayahe saat-saat sudah mateng ya nek ngono melahirkan ning. Oh ngono. Luar biasa siklusnya ya. Beruang iku ning ya. Dan cara hidup mereka itu ya memang bertahan seperti itu ya sampai saiki ya. Sampai saiki. Iya, kita ya tetap bisa nonton beruang ku ya ono ae. Nah, terus kini kita mau belajar bahasa Inggris nonton jaket neko-neko tapi sakwise sing siji iki. Ngomong beruang atau berduit itu nih ya, beruang berduit ya, itu mau kadang-kadang ono si wong iseng nih, terutama hibernasi itu orang semeliti. Suatu saat diterapnya yang manusia itu kan berarti menghemat makanan nih. Misal toh ada yang iseng sampai gitu, biar supaya mereka. sampean jam 3 wae tangi soluwe iya sih. kok. Cuman kadang-kadang aku berpikir kalau kita itu bisa hibernasi selama 3 bulan, 4 bulan, ya itu menarik juga ini ya. Sampai anak aku tak mangan sih. Tapi aku penasaran nek beruang hibernasi ku mimpi apa ora? Yo, nggak ngerti mungkin mimpinya apa ini? Mimpinya nenggon alam sing luwih enak hangat ngono ya. Nek pantai lah ya. Nah, kita belajar bahasa Inggris dulu dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute from home. What's not to love about puppies? But what do you think this means as an idiom? Puppy love. Aw, Katie's son went on his first date the other night. Isn't it great when young people are in love?
Jonathan, I think it's just puppy love. He's only 13. I doubt it's serious. You don't think they're on the road to a lasting relationship? Jonathan, he'll probably have a new girlfriend by the weekend. Puppy love refers to the strong feelings a person can have at the start of a relationship. It might seem like puppy love won't last, but sometimes it does. And that's English in a minute. Dulur, Saiki gilirane jagat neko-neko. Ngimpi apa Mbah Arum Joy teko Thailand iki lur? Lagi arep masak, njupuk banyu, ngerti-ngerti disaut ambek ula piton lan digubet. Mbah Arum sing umure 4 tahun iki berusaha nekem ndase ula sing dawane 5 meter iki. Tapi ula niku malah saya ngencengne gubetane. Arep nyulek motone ambek driji ora iso mergo ndase ula obah terus. Lah hebate lur, dekne digubet 2 jaman lan isih iso bengok-bengok njaluk tulung. Tangga teparo teko lan rame-rame nguculne Mbah Arum teko gubetan ula kuwi. Dekne kasil dislametno tapi ula kuwi ngilang nang mburi omah. Diarani apes ya iso, diarani bejo ya iso ae iki lur. Politik memang keras lur. Landuk Sao Paulo Brasil iki kedaden pas acara debat calon wali kota sing disiarno langsung barek stasiun TV setempat. Nalika cawalkot Pablo Marcal maparno program-programe, ngerti-ngerti dekne dikepruk kursi barek lawan politike Luis Datena. Lulu apa mergo ngenyek bojone ta kok ngamuk? Ora lur, tapi mergo Marcal jarene nantang lek Datena ora cukup jantan wani mukul dekne. Krungu kuwi Datena kemropok atine njupuk kursi lan dikeprukno nang gegere Marcal. Suasana dadi kisruh. Untung ndang iso dileremno lan Datena diusir teko arena debat. Lek ora tahan provokasi, sampean cocoke dadi penerima tamu. Lek didelok teko kadoan, iki iso dikira motor siluman, Dur. Lah piye, motor trail sing biasane blusukan nang gunung ngebut nang segara. Padahal iki duduk sulapan juga lur. Mergo kabeh iki gawe prinsip-prinsip ilmiah. Supaya iso ngebut nang banyu laut, roda motor trail iki dipasangi papan ski khusus supaya iso ngambang. Masih ngono, sing numpak pembalap teko Georgia, Georgi Gajiletsi iki kudu prigel lur. Dekne kudu ngebut dalam kecepatan tertentu supaya ora kelep lan yo lek iso ora nabrak ombak mergo iso marakno motor oling. Lah bar iki gilirane blusukan nang dasar laut nganggo motor. Dunia kewan itu memang sesuatu yang menarik untuk diteliti dan diikuti ya Cak ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kene mikir kayak lah apa sih nonton kewan-kewan ini gak penting. Apa mana kayak misalnya semut ngono. Atau tengu yang lebih kecil lagi itu. Kita jangan salah dengan meneliti binatang terutama yang dekat dengan kita kayak mamalia dan sebagainya, primata itu kadang-kadang juga mengungkap karakter kita atau struktur genetika kita juga nih. Penting juga itu. Bahkan jok salah penelitian yang hewan singa kadang-kadang untuk menemukan obat yang menambani penyakit yang menungso itu sering terjadi juga begitu. Setengah jam ngontoni sampean ngobrol tentang dunia hewan. Lek sampean punya pertanyaan atau usulan ide apa kirim nang warung@voanews.com utawa nang media sosial kami ada Facebook, Instagram, YouTube ditonton kata kuncinya VOA Indonesia. Aku ning sini. Aku Cak Supri teko Washington DC nang mburine kamera ono Cak Rifan. Nyuwun pamit dulur.